Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 376. Perkelahian antara orang-orang Sidat Macan dengan harimau itu menjadi semakin garang dan semakin keras. Namun luka di tubuh harimau itu menjadi semakin parah. Lukanya tergores silang melintang. Sedang tusukan senjata melubangi hampir setiap jengkal di tubuhnya. Betapapun harimau itu berjuang, namun akhirnya harimau itu telah kehilangan kesempatan untuk dapat mempertahankan hidupnya, meskipun ia berhasil melukai beberapa orang. Bahkan ada di antaranya yang cukup parah. Di saat-saat terakhir, harimau itu masih mengaum dahsyat. Namun kemudian suaranya pun menjadi semakin lemah, sehingga akhirnya harimau itu tidak mampu lagi berdiri tegak. Harimau itu masih sempat menggeliat. Namun kemudian harimau itu telah kehilangan tarikan nafasnya. Mati. Orang-orang Sidat Macan memang menjadi geram. 2-3 orang masih menusuk harimau yang telah mati itu beberapa kali, sehingga tubuh harimau itu terkoyak-koyak mengerikan. Dari mana harimau itu datang? Tiba-tiba saja seorang di antara orang-orang Sidat Macan itu bertanya. Tempat ini tidak terlalu dekat dengan hutan, sahut yang lain. Mungkin harimau kelaparan yang tersesat mencari ternak, berkata yang lain lagi. Namun seorang lagi berkata, kita harus mengobati kawan-kawan kita yang terluka. Beberapa orang segera menyadari bahwa ada di antara mereka yang terluka cukup parah. Karena itu maka orang-orang Sidat Macan itu pun segera membenahi diri. Tetapi sebagian dari mereka telah memanggil beberapa orang penghuni padukuhan itu dan menyerahkan tubuh harimau yang telah terbunuh itu kepada mereka. Tetapi orang-orang padukuhan yang ketakutan itu tidak berani menerimanya. Seorang di antara mereka berkata, mungkin harimau itu adalah harimau jadi-jadian. Tidak, jawab orang-orang Sidat Macan. Seorang di antara mereka berkata selanjutnya, jika harimau itu jadi-jadian, maka tubuhnya akan kembali ke bentuk asalnya. Harimau itu akan segera lenyap. Tetapi orang-orang padukuhan itu masih saja ketakutan, karena menurut penalaran mereka dan menurut pengalaman mereka selama ini, tidak pernah ada seekor harimau yang memasuki padukuhan itu. Sedangkan di padukuhan-padukuhan yang lebih dekat dengan hutan itu pun tidak pernah didatangi seekor harimau yang demikian besarnya. Lalu apa yang akan kalian lakukan terhadap harimau itu? Bertanya salah seorang dari orang-orang Sidat Macan itu. Orang-orang padukuhan itu termangu-mangu. Namun karena mereka tidak segera menjawab, maka orang-orang Sidat Macan itu tidak menghiraukannya lagi. Seorang di antara mereka berkata, terserah kepada kalian. Sementara itu, orang-orang Sidat Macan itu pun telah meninggalkan harimau itu untuk pergi ke Banjar sambil membawa kawan-kawan mereka yang terluka. Setidak-tidaknya darah itu harus dipampatkan lebih dahulu, agar tubuh mereka tidak menjadi semakin lemah. Ketika orang-orang Sidat Macan itu telah pergi, maka beberapa orang padukuhan itu pun segera berunding. Mereka telah memanggil tetangga-tetangga mereka semakin lama semakin banyak. Ternyata mereka memutuskan untuk mengubur saja harimau itu besok di kuburan, agar jika harimau itu benar-benar harimau jadi-jadian, mereka tidak akan terkena kutuknya. Orang-orang dari kelompok Gajah Liwung yang menyaksikan peristiwa itu rasa-rasanya telah mendapat tontonan yang menarik. Ketika orang-orang Sidat Macan telah membawa kawan-kawannya yang terluka ke Banjar, maka orang-orang Gajah Liwung itu pun telah meninggalkan tempat mereka bersembunyi dan keluar dari padukuhan. Dengan bunyi burung kedasi, mereka saling memberikan isyarat untuk meninggalkan tontonan yang telah mendekati selesai itu. Beberapa saat kemudian, orang-orang Gajah Liwung itu telah berjalan menuju ke pedati mereka yang mereka sembunyikan. Ternyata bahwa mereka telah mendapatkan satu pertunjukan yang menarik. Kebingungan orang-orang Sidat Macan dan ketakutan yang membayangi padukuhan itu merupakan tontonan tersendiri bagi orang-orang dari kelompok Gajah Liwung itu. Tetapi aku menjadi kasihan kepada orang-orang padukuhan itu, berkata Gelagah Putih. Bukankah mereka tidak mengalami apa-apa selain ketakutan? Siapa yang membuat seorang di antara orang-orang padukuhan itu berteriak-teriak? Bertanya Mandira. Beberapa saat tidak ada yang menjawab. Namun Rara Wulan tidak dapat menahan tertawanya. Katanya, Gelagah Putih. Tetapi Gelagah Putih menyahut, aku tidak mengira bahwa pemilik rumah itu begitu ketakutan sehingga hampir pingsan. Sedangkan orang-orang Sidat Macan itu menjadi seperti orang-orang mabuk. Beberapa orang tertawa. Sementara itu Sabung Sari berkata, tetapi kita sudah kehilangan seekor harimau.
Jika Gelagah Putih masih mempunyai rencana lagi dengan seekor harimau, kita harus mencarinya lagi. Suratamalah yang menjawab. Kita mencari lagi. Rencana kita dengan orang-orang macan putih masih belum dapat kita lakukan. Kita akan membuat harimau itu menjadi seekor harimau putih. Seperti yang sudah kita rencanakan, kita mandikan harimau itu dengan cairan pati ketela pohon. Kemudian kita tempelkan kapuk pada tubuhnya. Terdengar suara tertawa mereka. Rumeksalah yang menyahut. Rencanakan permainan yang lain Gelagah Putih. Di masa remaja kita tidak mendapat kesempatan untuk bermain-main. Sekarang, selagi kita mendapat kesempatan itu, kita akan bermain-main sepuas-puasnya. Beberapa saat kemudian, maka 8 orang dari kelompok Gajah Liwung itu sudah berada di dalam pedati mereka. Dengan lamban mereka melewati pategalan, bulak-bulak persawahan dan padukuhan-padukuhan, kembali ke tempat mereka yang untuk sementara masih belum diketahui oleh kelompok-kelompok yang lain. Sementara itu, kelompok Sidat Macan masih sibuk berbicara dengan beberapa orang padukuhan yang berada di Banjar, setelah mereka aman karena harimau yang menakut-nakuti padukuhan itu telah terbunuh. Malam ini merupakan malam yang paling menggelisahkan, berkata orang padukuhan itu. Mula-mula orang yang memakai ciri Gajah Liwung itu datang dan merampok seluruh padukuhan. Kemudian sekelompok orang yang juga mengaku orang-orang Gajah Liwung. Kemudian seekor harimau yang memasuki padukuhan ini dan menimbulkan keributan dan ketakutan. Tentu ada hubungannya yang satu dengan yang lain, berkata pemimpin dari kelompok Sidat Macan. Tetapi kami sekarang berada di sini. Kalian dapat pulang dan tidur dengan nyenyak. Jangan ketakutan lagi. Selama kami ada di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Orang-orang padukuhan itu pun telah kembali lagi ke rumah mereka masing-masing. Tetapi tidak lagi dengan perasaan takut sebagaimana sebelumnya. Bahkan juga saat seekor harimau ada di padukuhan itu. Tetapi ketika mereka mulai berbaring di pembaringan, maka mereka mulai berangan-angan. Apa yang akan terjadi esok atau lusa, atau kapan saja, di saat-saat orang-orang Sidat Macan tidak ada di padukuhan? Atau mungkin orang-orang Sidat Macan justru akan memanfaatkan ketakutan yang mencengkam padukuhan itu untuk meningkatkan pemerasan yang mereka lakukan, dengan alasan upah perlindungan bagi padukuhan itu. Kegelisahan seperti itu telah mencekam padukuhan itu. Dalam pada itu, orang-orang Sidat Macan telah berkumpul di Banjar selain mereka yang bertugas melakukan pengawasan. Bagaimanapun juga orang-orang Sidat Macan itu memang merasa tersinggung. Tetapi orang-orang Sidat Macan memang curiga, bahwa yang melakukan perampokan itu mungkin bukan orang-orang dari kelompok Gajah Liwung. Meskipun demikian, beberapa orang di antara orang-orang dari kelompok Sidat Macan memperingatkan kepada pemimpinnya bahwa orang-orang Gajah Liwung sulit untuk dapat diperhitungkan tingkah lakunya. Memang mungkin, berkata pemimpin kelompok itu. Tetapi kita jangan dengan cepat terjebak. Kelompok lain yang dengan sengaja ingin membenturkan kelompok kita dengan kelompok Gajah Liwung akan dengan senang hati melihatnya. Mereka akan dapat bangkit di atas reruntuhan kelompok kita dan kelompok Gajah Liwung. Meskipun menurut pendengaran kita belum pernah nampak kelompok Gajah Liwung dalam jumlah yang cukup besar, bahkan 10 orang saja, namun kelompok itu mempunyai kekuatan dan kecepatan gerak yang luar biasa. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Mereka sependapat dengan pemimpinnya, bahwa ada beberapa kemungkinan telah terjadi. Tetapi malam itu, hampir seluruh kekuatan Sidat Macan berada di padukuhan yang telah dirampok habis-habisan itu. Namun meskipun demikian, agaknya perampokan itu telah dilakukan dengan tergesa-gesa, sehingga masih ada juga yang tersisa. Kelompok Sidat Macan itu di keesokan harinya merasa perlu untuk memulihkan kepercayaan orang-orang padukuhan itu, dengan pamer kekuatan di seluruh padukuhan. Sejak matahari terbit, maka orang-orang Sidat Macan telah berkeliaran di seluruh padukuhan. Mereka memasuki rumah-rumah, terutama yang semalam telah dirampok. Berbagai macam pertanyaan diberikan kepada pemilik rumah yang mengalami perampokan. Setiap orang memang mengatakan bahwa yang datang telah menyebut diri mereka anggota-anggota kelompok Gajah Liwung. Dengan kasarnya orang-orang itu mendorong keluarga yang ketakutan itu ke sudut di ruang dalam rumah-rumah mereka. Menjaga mereka dengan senjata telanjang. Sementara yang lain mengambil apa yang dapat mereka ambil. Orang-orang dari kelompok Sidat Macan itu mengangguk-angguk. Namun mereka pun menjadi semakin yakin bahwa ada usaha untuk mengadu domba antara kelompok Gajah Liwung dengan kelompok Sidat Macan oleh kelompok lain.
Mungkin kelompok macan putih, mungkin kelompok kelabang ireng yang mengaku kelompok gajah liwung, atau kelompok-kelompok yang lebih kecil lainnya. Tetapi kelompok sidat macan menganggap bahwa kelompok-kelompok kecil tidak akan berani berbuat demikian. Karena itu kecurigaan mereka memang tertuju kepada kelompok macan putih, kelabang ireng atau gajah liwung, sendiri yang memang sering melakukan tindakan-tindakan aneh. Bahkan orang-orang sidat macan itu yakin bahwa yang melepaskan harimau di padukuhan itu adalah orang-orang gajah liwung. Namun sepanjang pagi hari, orang-orang sidat macan berkeliaran di padukuhan itu dengan segala macam pameran kekuatan. Orang-orang yang bertubuh tinggi besar dengan pakaian yang tidak menentu. Kalung akar-akaran dan tulang-tulang. Gelang kulit yang lebar. Sabuk kulit, dan berbagai macam senjata. Orang-orang dari padukuhan lain yang melintas di padukuhan itu memang menjadi berdebar-debar. Mereka pun mengenal kelompok-kelompok anak-anak muda yang nakal. Bahkan pada saat-saat tertentu mereka sering mengganggu. Tetapi orang-orang sidat macan itu tidak mengganggu orang-orang yang lewat padukuhan itu. Namun kepada orang-orang lewat itu kelompok sidat macan juga menunjukkan kekuatannya, karena bagaimanapun juga orang-orang dari kelompok sidat macan merasa bahwa mereka adalah kelompok yang terkuat. Sementara itu, orang-orang sidat macan yang meragukan kehadiran orang-orang gajah liwung semalam untuk merampok di padukuhan itu, justru telah berpesan kepada orang-orang padukuhan agar mereka tidak usah merahasiakan kedatangan kelompok gajah liwung. Biar orang-orang padukuhan yang lain menjadi lebih berhati-hati terhadap kelompok gajah liwung, berkata orang-orang sidat macan. Katanya pula, di pasar, di tempat-tempat pertemuan, di jalan-jalan atau di mana saja, kalian dapat menceritakan tentang keganasan orang-orang gajah liwung. Tetapi gajah liwung tidak akan dapat berbuat sekali lagi di daerah kuasa orang-orang sidat macan. Sebenarnya lah, sepeninggal orang-orang sidat macan, maka orang-orang padukuhan itu telah menceritakan apa yang telah terjadi di padukuhan itu. Orang-orang dari padukuhan lain yang kebetulan lewat di padukuhan itu telah mendengarkan cerita tentang keganasan orang-orang gajah liwung. Sehingga dengan demikian maka dalam waktu singkat, tidak lebih dari sehari, cerita itu memang telah tersebar. Apalagi ketika cerita itu masuk ke telinga orang-orang yang berada di pasar. Maka cerita itu pun segera telah tersebar. Orang-orang gajah liwung bukannya tidak mendengar cerita yang telah berkembang itu. Meskipun mereka pada saat kejadian segera datang dan memberikan keterangan bahwa gajah liwung tidak terlibat, namun ternyata bahwa orang-orang Mataram mulai mempunyai penilaian yang lain tentang orang-orang gajah liwung, yang sebelumnya dinilai berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain. Hal itu memang membuat orang-orang gajah liwung berpikir ulang. Mereka telah berkumpul di sarang mereka untuk membicarakan cerita yang berkembang itu. Kita harus mengambil langkah-langkah yang perlu, berkata Sabung Sari. Tetapi kita belum tahu, kelompok manakah yang telah dengan sengaja mencemarkan nama baik kita itu, desis Rumeksa. Yang lain mengangguk-angguk. Ternyata bahwa mereka harus mencari pemecahan terbaik dari cerita yang semakin luas menjalar itu. Dalam pada itu selagi mereka sedang berbincang, maka Ki Wirayuda, seorang perwira dalam tugas sandi dari jajaran keprajuritan Mataram, telah datang. Nah, kebetulan sekali, berkata Sabung Sari. Ki Wirayuda justru datang. Untunglah bahwa saat ini kalian ada di sarang kalian ini. Kami sedang menyempatkan diri untuk berbincang, jawab Sabung Sari. Aku datang untuk mendapatkan penjelasan, berkata Ki Wirayuda. Aku bertanggung jawab atas kebersihan nama kelompok ini. Tentu tentang perampokan itu, desis Sabung Sari. Ya, jawab Ki Wirayuda. Itu, berkata Gelagah Putih. Sabung Sari menarik nafas dalam-dalam. Sementara Ki Wirayuda berkata, aku memang yakin bahwa bukan kalian yang melakukannya. Tetapi harus ada tindakan yang dapat membersihkan nama kalian. Sampai saat ini, para petugas sandi masih mencurigai kalian, meskipun mereka juga mempunyai perhitungan lain. Mereka pun memperhitungkan kemungkinan kelompok lain dengan sengaja telah mencemarkan nama baik kalian. Apakah para petugas sandi tidak menemukan tanda-tanda lain dari kelompok itu? Bertanya Pranawa. Ki Wirayuda menggeleng. Katanya, belum. Tidak ada tanda-tanda yang tertinggal selain tanda-tanda dari kelompok gajah liwung. Baiklah, berkata Sabung Sari. Kami akan berusaha sejauh dapat kami lakukan untuk membersihkan nama kami. Aku kira, orang-orang itu tidak akan berhenti berusaha mencemarkan nama kelompok gajah liwung.
Mungkin secara berkelompok, mungkin seorang-seorang. Tetapi aku pun mohon, jika para prajurit bisa menemukan sedikit keterangan tentang hal ini, kami dapat diberi isyarat, agar kami dapat menentukan langkah-langkah yang tepat. Ki Wirayuda mengangguk. Tetapi ia menjawab, kami akan membantu kalian. Tetapi kalian harus lebih banyak berusaha sendiri agar nama kalian semakin cepat dibersihkan. Sabung Sari mengangguk-angguk. Katanya, kami tentu akan berusaha sebaik-baiknya. Tetapi jumlah kami sangat terbatas. Orang-orang dari kelompok lain berjumlah 3-4 kali lipat dari jumlah kami. Kalian merasa berkeberatan? Bertanya Ki Wirayuda. Tidak. Tetapi jangkauan gerak kami tidak dapat sejauh mereka yang jumlahnya berlipat ganda. Kami tidak akan gentar menghadapi kelompok-kelompok yang lain seandainya kami akan bertempur dengan mengerahkan seluruh kekuatan. Tetapi yang agak sulit bagi kami adalah luasnya daerah yang harus kami amati, dibandingkan dengan jumlah tenaga yang ada pada kami, berkata Sabung Sari pula. Ki Wirayuda mengangguk-angguk. Katanya, kami mengerti. Tetapi para prajurit dalam tugas sandi tidak dapat berbuat lebih banyak dari yang mereka lakukan sekarang. Bahkan mungkin prajurit sandi itu juga sedang mencari keterangan tentang kelompok Gajah Liwung, untuk pada suatu saat memburunya, sebagaimana dilakukan atas kelompok-kelompok yang lain jika diketemukan bukti-bukti pelanggaran mereka atas paugiran yang ada. Sabung Sari mengangguk-angguk. Orang-orang dari kelompok Gajah Liwung itu memang harus menyadari bahwa kelompoknya di mata para prajurit tidak ubahnya kelompok-kelompok yang lain. Namun dengan demikian, di samping melaksanakan rencana-rencana yang sudah dibuat, maka kelompok Gajah Liwung masih mempunyai tugas yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Ternyata bahwa mereka berhadapan dengan orang-orang yang licik, yang menyerang mereka dari arah punggung. Untuk beberapa lama Sabung Sari dan orang-orang dari kelompok Gajah Liwung itu masih berbincang-bincang. Namun kemudian Ki Wirayuda pun telah minta diri. Ia tidak dapat terlalu lama berada di antara orang-orang Gajah Liwung, karena hubungan mereka harus tetap dirahasiakan. Namun sebelum meninggalkan orang-orang dari kelompok Gajah Liwung, Ki Wirayuda berkata, aku memerlukan laporan secepatnya, jika kalian menemukan sesuatu tentang usaha untuk mencemarkan nama kelompok Gajah Liwung itu. Sebaliknya, jika aku mendapat keterangan tentang hal itu lebih dahulu dari para petugas sandi, aku akan memberitahukan kepada kalian. Tetapi berusahalah untuk memecahkan persoalan itu sendiri. Sabung Sari tersenyum sambil mengangguk. Katanya, baiklah. Kami akan berusaha sejauh kami dapat lakukan. Mudah-mudahan kami tidak mengecewakan Ki Wirayuda. Sepeninggal Ki Wirayuda, maka orang-orang Gajah Liwung masih berbicara di antara mereka beberapa saat. Namun nampaknya mereka lebih banyak berbicara tentang rencana-rencana yang telah mereka susun sebelumnya. Mereka masih ingin menangkap seekor harimau untuk bercanda dengan kelompok macan putih. Tetapi Sabung Sari masih tetap berpesan. Namun bagaimanapun juga, kita tidak boleh menjadi korban kelicikan kelompok-kelompok itu, serta kelengahan kita sendiri. Demikianlah, di hari-hari mendatang, orang-orang Gajah Liwung menjadi semakin berhati-hati. Tetapi mereka masih saja memasang perangkap. Mereka masih ingin membuat satu permainan dengan orang-orang macan putih. Namun sementara itu, ternyata benturan-benturan kecil masih saja terjadi di antara kelompok-kelompok yang saling bermusuhan. Tetapi setiap kali orang-orang dari kelompok-kelompok yang lain terpaksa mengakui kelebihan kelompok Gajah Liwung. Ketika 3 orang dari kelompok Kelabang Ireng yang membuat keributan di sebuah kedai makanan tiba-tiba harus berhadapan dengan 2 orang anggota kelompok Gajah Liwung, maka ketiga orang itu harus berlari tunggang langgang ketika wajah mereka menjadi biru pengap. Pada kesempatan lain, beberapa orang dari kelompok Kelabang Ireng telah berkejar-kejaran dengan orang-orang dari kelompok Macan Putih. Hanya kebetulan bahwa orang-orang dari kelompok Macan Putih jumlahnya lebih banyak, sehingga orang-orang Kelabang Ireng harus melepaskan diri dari kejaran lawan-lawannya. Benturan-benturan yang terjadi itu ternyata telah membuat para pemimpin dari kelompok-kelompok itu mulai memikirkan kemungkinan untuk menyelenggarakan suatu pertemuan seperti yang pernah mereka lakukan beberapa waktu yang lalu. Meskipun sudah agak lama, namun orang-orang dari kelompok-kelompok itu masih ingat bahwa pertemuan seperti itu mampu meredakan suasana untuk beberapa saat lamanya. Namun dalam pada itu, ternyata telah terjadi lagi kekacauan di sebuah padukuhan, yang dilakukan oleh orang-orang yang berciri kelompok Gajah Liwung.
Meskipun tidak sempat merampok beberapa rumah sekaligus, tetapi mereka benar-benar telah menimbulkan keributan dan kemudian ketakutan. Meskipun keributan itu terjadi justru menjelang senja, namun orang-orang yang mempergunakan ciri Gajah Liwung itu nampaknya tergesa-gesa. Orang-orang dari kelompok Gajah Liwung sendiri ternyata terlambat mengetahui peristiwa itu. Gelagah Putih baru mendengar di keesokan harinya, ketika ia berada di pasar. Beberapa orang mulai berbicara tentang kelompok Gajah Liwung yang menjadi semakin ganas. Jantung Gelagah Putih terasa bergetar semakin cepat. Nama Gajah Liwung agaknya semakin lama menjadi semakin suram. Betapapun mereka berusaha untuk menunjukkan kelainan sifat dan watak dengan kelompok-kelompok lain yang telah ada. Puncak kemarahan Sabung Sari adalah saat seorang gadis yang hilang dibawa oleh beberapa orang anak-anak muda yang nampak liar dan ganas. Ternyata mereka telah meninggalkan ciri kelompok Gajah Liwung. Demikian Sabung Sari mendengar berita itu, maka bersama Gelagah Putih mereka telah datang menemui orang tua gadis yang hilang itu. Ayah gadis yang marah itu tiba-tiba saja telah menarik keris dari urangkanya. Dengan marah ia berkata, "Ayo, jika kalian memang laki-laki, lawan aku. Harga anakku sama dengan harga nyawaku. Aku tidak peduli dengan kelompok Gajah Liwung. Jika kalian menghendaki, aku tantang seluruh kelompok Gajah Liwung." "Tunggu, Kisanak," berkata Sabung Sari. "Aku datang untuk menjernihkan keadaan ini. Sebenarnya lah yang melakukannya bukan orang-orang dari kelompok Gajah Liwung. Tetapi orang tua gadis yang hilang itu seperti sudah kehilangan akal." Dengan keris terhunus, ia bergeser mendekati Sabung Sari dan Gelagah Putih. "Serahkan anak gadisku, atau kita akan mati bersama-sama," geram laki-laki itu. Pak, seorang perempuan berusaha untuk menahan laki-laki itu. Tetapi perempuan itu telah dikibaskannya, sehingga justru jatuh di amben. "Tunggu Kisanak," berkata Sabung Sari. "Kami memang orang-orang dari kelompok Gajah Liwung. Kami sengaja datang untuk menyatakan bahwa kelompok Gajah Liwung telah difitnah. Orang lain yang melakukannya, tetapi dengan sengaja mereka meninggalkan ciri Gajah Liwung. Jika kami yang melakukannya, maka kami tidak akan datang untuk berbicara tentang anak gadis Kisanak yang hilang itu. Buat apa kami berbicara lagi?" Ternyata orang itu masih juga sempat mencerna kata-kata Sabung Sari itu. Dengan nada geram ia bertanya, "Jadi siapa yang telah mengambil anakku?" "Itulah yang harus kita cari," berkata Sabung Sari sambil menyerahkan ciri kelompok Gajah Liwung. Katanya lebih lanjut, "Memang setiap orang akan dapat membuat gambar seperti itu. Sedangkan kami tidak dapat mencegahnya. Tetapi apakah watak dan sifat orang-orang kami dapat ditiru oleh orang-orang dari kelompok lain, sebagaimana mereka meniru ciri kelompok kami? Aku tidak dapat mengenali sifat dan watak kelompok demi kelompok. Tetapi anak-anak muda yang tergabung dalam kelompok-kelompok gila itu telah sangat merugikan kami. Tetapi kami masih dapat menahan diri. Baru kemudian ketika anak kami hilang, maka aku tidak dapat memaafkan kalian lagi," berkata orang itu. Tetapi sikap dan kata-kata Sabung Sari dan Gelagah Putih memang agak mengendorkan kemarahannya. "Kisanak," berkata Gelagah Putih kemudian. "Apakah Kisanak dapat mengatakan serba sedikit tentang anak Kisanak yang hilang itu? Di mana saatnya dan dugaan-dugaan Kisanak?" Orang itu masih saja termangu-mangu. Namun kemudian nalarnya mulai bergerak. Ia mulai mengerti bahwa jika orang-orang Gajah Liwung yang mengambil anaknya, maka mereka tentu tidak akan datang kepadanya untuk berbicara tentang anaknya yang hilang itu. Karena itu, maka orang itu pun kemudian berkata, "Anakku pergi bersama-sama dengan beberapa orang kawan gadisnya ke sungai. Pada saat mereka pulang, maka beberapa orang laki-laki kasar telah menyergap anakku. Mungkin karena anakku yang berjalan di paling belakang." "Lalu apakah Bapak mendapat keterangan, dibawa ke arah mana anak gadis itu?" bertanya Gelagah Putih. "Tentu saja kami tidak tahu," jawab laki-laki itu. "Bukankah ia bersama beberapa orang gadis?" desis Sabung Sari. "Sebaiknya kau bertanya kepada salah seorang dari mereka," berkata laki-laki itu. Sabung Sari dan Gelagah Putih tidak berkeberatan. Karena itu, maka keduanya telah dibawa oleh ayah gadis yang hilang itu menemui salah seorang kawan anak gadisnya yang hilang. Keluarga gadis itu memang menjadi ketakutan. Tetapi gadis itu sendiri melihat perbedaan sikap dan wujud dengan orang-orang yang membawa salah seorang kawannya. Sabung Sari dan Gelagah Putih yang mengenakan pakaian sebagaimana kebanyakan orang, memberikan kesan yang sangat berbeda.
Apalagi sikap mereka menunjukkan betapa keduanya mengenal unggah-ungguh yang mapan. Dengan tersendat-sendat gadis itu pun kemudian menceritakan apa yang dialami oleh kawannya itu. Mereka memang segera menghambur berlari-larian. Tetapi mereka masih sempat melihat gadis yang malang itu telah dibawa naik tanggul dan turun ke jalan. Mereka membawanya ke arah utara, berkata gadis itu. Kira-kira kemana, desak Gelagah Putih. Gadis itu termangu-mangu. Namun akhirnya ia berkata, di dekat hutan itu terdapat sebuah bukit kecil. Kawan-kawan, bukan saja gadis-gadis tetapi juga kawan laki-laki yang sering pergi menggembala, mengatakan bahwa bukit itu adalah bukit yang wingit, angker dan menakutkan. Tidak ada orang yang berani mendekatinya, karena bukan saja binatang buas yang ganas sering berkeliaran di kaki bukit itu, tetapi di sana juga terdapat beberapa sosok hantu. Apakah ada hubungannya dengan hilangnya gadis kawanmu itu? Bertanya Sabung Sari. Kami tidak tahu. Tetapi orang-orang yang membawa kawan kami itu membawa ciri kelompok Gajah Liwung, berkata gadis itu. Terima kasih, berkata Sabung Sari dan Gelagah Putih hampir bersamaan. Keduanya pun kemudian segera minta izin kepada keluarga gadis yang memberikan keterangan tentang kawannya yang hilang, serta ayah gadis yang hilang itu sendiri. Kami akan berusaha, berkata Sabung Sari. Sejenak kemudian, maka kedua orang itu pun telah pergi dengan tergesa-gesa. Sabung Sari dan Gelagah Putih memang tidak segera dapat mengambil kesimpulan. Tetapi bahwa kawan gadis yang hilang itu telah bercerita tentang tempat yang jarang dikunjungi orang, tentu juga berpendapat meskipun masih sangat ragu-ragu, bahwa orang-orang yang membawa gadis itu akan memanfaatkan tempat yang disebut wingit itu. Mungkin memang ada kesengajaan segolongan orang yang membuat cerita tentang bukit kecil itu, agar mereka dapat mempergunakannya tanpa gangguan dari orang lain, berkata Sabung Sari. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya, kita akan melihat tempat itu. Mungkin kita dapat menilai kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Kedua orang itu sependapat. Tetapi mereka harus menunggu sampai senja turun, dengan demikian maka mereka akan dapat mendekati tempat itu pada jarak yang pendek, yang sulit dijangkau di siang hari. Apalagi jika dugaan mereka benar, bahwa tempat itu justru telah dipergunakan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Sementara menunggu senja, maka Sabung Sari dan Gelagah Putih telah menghubungi kawan-kawannya. Mereka memutuskan, selain Rara Wulan, semua orang di antara mereka akan ikut serta. Tetapi Rara Wulan menolak. Ia memaksa ikut serta melihat bukit kecil itu. Belum tentu ada apa-apa, berkata Rara Wulan. Mungkin gabungan antara keadaan alam dan keganasan orang-orang yang mengaku orang-orang dari kelompok Gajah Liwung itu merupakan bahaya yang sulit diatasi, berkata Gelagah Putih. Aku adalah anggota kelompok ini. Aku sah untuk ikut segala kegiatannya, geram Rara Wulan. Sesaat anggota-anggota yang lain termangu-mangu. Namun akhirnya Sabung Sari harus mengizinkannya. Katanya, tetapi sebelumnya kau sudah harus membayangkan bahwa kemungkinan yang sangat buruk dapat terjadi. Jumlah kita terlalu sedikit. Karena itu, jika kita benar-benar bertemu dengan kekuatan kelompok yang lain secara utuh, maka benturan yang sangat keras akan dapat terjadi. Aku mengerti. Jawab Rara Wulan. Sabung Sari mengangguk-angguk. Karena itu katanya kemudian. Baiklah. Jika demikian, kita semuanya akan pergi ke bukit itu. Mudah-mudahan kita dapat menemukan gadis yang malang itu. Demikianlah, ketika senja turun, maka seluruh kekuatan dari kelompok Gajah Liwung telah bersiap. Mereka mulai bergerak menuju ke bukit kecil di sebelah hutan, sebagaimana disebut oleh kawan gadis yang hilang itu. Perjalanan ke bukit itu sendiri sudah merupakan satu kerja yang sulit. Lorong yang sempit berbatu-batu padas. Sekali-sekali memanjat naik, namun kemudian turun tajam. Rara Wulan yang ada di antara orang-orang dari kelompok Gajah Liwung merasakan kesulitan itu. Tetapi ia tidak mengeluh. Ia sendiri memaksa untuk ikut bersama anggota-anggota yang lain, meskipun beberapa orang telah memperingatkan tentang kesulitan yang akan mereka alami di perjalanan, dan apalagi jika benar-benar ada sekelompok orang berada di bukit itu. Betapapun sulitnya, namun kedelapan orang itu semakin lama memang menjadi semakin dekat dengan bukit kecil di sebelah hutan itu. Dilepas senja, bukit yang beku itu nampak seperti tempurung raksasa yang menelungkup. Kalian tunggu di sini, berkata Sabung Sari kemudian, setelah mereka menjadi semakin dekat.
Aku dan Gelagah Putih akan melihat keadaan. Kepada Pranawa Sabung Sari berkata, jangan bergerak sebelum aku kembali. Kau pimpin kawan-kawan yang lain. Pranawa mengangguk. Katanya, baiklah. Kami akan menunggu di sini sampai kau datang. Keenam orang itu pun kemudian telah menebar di padang perdu sempit, beberapa puluh patok dari bukit kecil itu. Mereka mencari tempat untuk duduk dan bersandar, karena mereka tahu bahwa mereka akan berada di tempat itu untuk beberapa lama. Sabung Sari dan Gelagah Putih dengan sangat berhati-hati telah mendekati bukit kecil itu. Tetapi mereka tidak mengikuti lagi lorong sempit itu. Tetapi mereka telah meloncat memasuki padang ilalang dan gerumbul-gerumbul perdu. Sabung Sari menggamit Gelagah Putih ketika mereka melihat sepercik cahaya obor yang terselip di antara pepohonan di kaki bukit kecil itu. Kau lihat itu, desis Sabung Sari. Gelagah Putih mengangguk. Bisiknya. Nampaknya mereka telah berusaha untuk menahan cahaya lampu mereka. Tetapi masih juga ada yang memercik keluar. Tetapi tempat ini memang tidak pernah dijamah orang lain kecuali kelompok mereka, sahut Sabung Sari perlahan-lahan. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Mereka ternyata akan berhadapan langsung dengan sebuah kelompok. Tetapi mereka belum tahu kekuatan kelompok itu. Apakah jumlah mereka terlalu banyak untuk dilawan, atau masih dalam batas kemampuan orang-orang dari kelompok Gajah Liwung? Jika jumlah mereka terlalu banyak, maka kita harus memikirkan kemungkinan lain, berkata Sabung Sari. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Apakah kita akan dapat melawan mereka? Bertanya Gelagah Putih. Sabung Sari menarik nafas dalam-dalam. Sebagaimana dikatakan oleh Agung Sedayu, Gelagah Putih masih terlalu muda untuk mengambil sikap menghadapi satu peristiwa yang gawat. Sikap yang akan diambilnya tentu sikap yang masih diwarnai oleh panasnya darah mudanya. Karena itu, maka Agung Sedayu telah minta kepadanya untuk mampu sedikit menahan gejolak perasaan anak muda itu. Karena itu, maka Sabung Sari itu pun menjawab. Kita akan melihat keadaan. Kita jangan memaksa diri untuk melakukan perlawanan jika hal itu akan berakibat kurang baik bagi kita. Gelagah Putih menjadi termangu-mangu. Namun ia tidak menjawab lagi. Karena itu, maka Sabung Sari pun berkata, marilah. Kita akan melihat keadaan. Berhati-hatilah. Gelagah Putih mengangguk kecil sambil berdesis. Baiklah. Kita akan langsung menuju ke bukit. Kedua orang itu pun telah bergeser dengan sangat berhati-hati mendekati bukit kecil itu. Cahaya lampu yang menembus lubang-lubang dinding yang kecil dapat menjadi petunjuk bagi mereka, kemana mereka harus menuju. Ternyata orang-orang yang berada di beberapa gubuk di kaki bukit kecil itu telah kehilangan kewaspadaan, justru karena mereka menganggap bahwa bukit itu tidak pernah dijamah oleh seorang pun. Mereka tidak menempatkan 2 atau 3 orang pengamat di luar gubuk-gubuk mereka. Sehingga dengan demikian maka Sabung Sari dan Gelagah Putih mendapat cukup kesempatan untuk mendekati gubuk-gubuk itu. Agaknya satu di antara gubuk-gubuk itu menjadi tempat orang-orang yang ada di bukit itu untuk berkumpul. Sementara gubuk-gubuk yang lain yang lebih kecil hanyalah tempat untuk beristirahat dan tidur. Selain itu, satu di antara gubuk-gubuk itu nampaknya mereka pergunakan sebagai dapur. Dengan cermat dan sangat berhati-hati Sabung Sari dan Gelagah Putih melihat gubuk demi gubuk yang ada di bukit itu. Mereka memang mencoba untuk menghitung jumlah orang yang ada di tempat itu. Cukup banyak, desis Sabung Sari. Tidak, jawab Gelagah Putih. Apakah kita perlu berbuat sesuatu di sini, atau kita tunggu sampai kita mendapat satu keyakinan, apakah kita akan bertindak atau tidak, bertanya Sabung Sari. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun berbisik. Apa yang kita tunggu? Kita datang untuk mencari seorang gadis. Jika kita tidak yakin bahwa di sini ada seorang gadis, maka kita masih belum perlu untuk berbuat sesuatu, berkata Sabung Sari perlahan-lahan sekali. Kita sudah sampai di sini, berkata Gelagah Putih. Ada atau tidak ada gadis itu? Tetapi akibatnya sangat buruk bagi gadis itu, jawab Sabung Sari dengan berbisik. Jika benar kelompok ini yang mengambil gadis itu, kemudian kita menyerang mereka, maka gadis itu tidak akan mungkin diselamatkan lagi. Gelagah Putih tidak menjawab. Ia mengerti keterangan Sabung Sari itu, sehingga Gelagah Putih pun tidak menjawab lagi.
Beberapa saat kedua orang itu masih menyusup di antara gubuk-gubuk di bukit kecil itu. Rerumputan, ilalang dan pepohonan perdu akan mampu memberikan perlindungan yang baik bagi mereka. Demikian pula ketika dua orang itu berjalan dari satu gubuk ke gubuk yang lain. Tetapi kedua orang itu sama sekali tidak menemukan tanda-tanda bahwa di tempat itu disembunyikan seorang gadis. Namun demikian, mereka berdua tidak segera meninggalkan tempat itu. Mereka justru bergeser ke belakang gerumbul liar ketika mereka melihat seorang yang diiringi oleh ketiga orang lainnya keluar dari gubuk. Ternyata pembicaraan mereka cukup menarik perhatian Sabung Sari dan Gelagah Putih. Ada dua orang, desis seorang di antara ketiga orang pengiring itu. Menarik, bertanya orang yang diiringi. Silahkan memilih, jawab salah seorang pengiringnya. Siapa yang menjaga di sana, bertanya yang diiringi. Aku tidak percaya jika yang menjaga gempol miring. Ia kadang-kadang tidak dapat menahan diri dan berbuat sesuka hatinya. Aku hampir membunuhnya beberapa bulan yang lalu. Tidak. Bukan gempol miring, jawab salah seorang pengiringnya. Siapa, bertanya yang diiringi. Sada, jawab pengiringnya itu. Orang yang diiringi itu mengangguk-angguk. Katanya. Aku percaya kepada Sada. Keempat orang itu pun kemudian telah melangkah justru keluar lingkungan gubuk-gubuk itu. Sementara Sabung Sari dan Gelagah Putih berusaha untuk dapat mengikuti dan mengamati mereka berempat. Ternyata di luar penglihatan Sabung Sari dan Gelagah Putih, ada sebuah gubuk yang terpisah. Karena itu maka semuanya menjadi hampir pasti. Namun Sabung Sari dan Gelagah Putih pun telah mendekat pula dengan sangat berhati-hati. Beberapa saat kemudian, mereka telah mendekati sebuah gubuk yang memang agak terpisah sedikit jauh. Cahaya lampu di dalam gubuk itu nampaknya sengaja ditutup sehingga tidak menembus keluar. Beberapa buah lubang udara memang dibuat. Tetapi diatur dengan baik, sehingga cahaya di dalam tidak nampak dari luar. Ketika orang yang diiringi oleh tiga orang lainnya mendekati gubuk itu, maka Sabung Sari berkata kepada Gelagah Putih hampir berbisik. Bawa kawan-kawan kita kemari. Nampaknya kita memang harus bertindak sekarang. Kita tidak mempunyai waktu untuk memanggil prajurit Mataram untuk membongkar kejahatan ini. Tidak perlu, potong Gelagah Putih. Kita selesaikan saja sendiri. Tetapi kita akan berhadapan dengan kekuatan yang besar. Kita akan mengerahkan segenap kemampuan kita, berkata Sabung Sari. Kelompok Gajah Liwung tidak pernah ingkar akan tugas-tugas yang dibebankan pada pundaknya sendiri, desis Gelagah Putih kemudian sambil bergeser. Lalu katanya, aku akan memanggil semua kawan-kawan kita. Sejenak kemudian Gelagah Putih telah hilang dalam kegelapan. Ia masih sempat memperhatikan keadaan sekelilingnya untuk mengenalinya dengan baik, agar ia dapat membawa kawan-kawannya ke tempat itu dengan aman, tanpa diketahui oleh orang-orang yang berada di gubuk-gubuk itu, yang masih belum diketahui kelompoknya, bahkan jumlahnya. Beberapa saat kemudian, maka Gelagah Putih yang telah keluar dari lingkungan gubuk-gubuk di bukit itu telah berlari-lari kecil, meskipun ia harus berhati-hati. Ketika ia sampai kepada kawan-kawannya, maka ia pun segera menyatakan hasil pengamatannya. Kita harus mendekat. Mungkin sesuatu akan terjadi. Jika terjadi benturan yang sangat keras karena jumlah mereka cukup banyak, maka aku minta kalian dapat menjaga diri kalian masing-masing, berkata Gelagah Putih. Yang menjawab justru Rara Wulan. Kami sudah siap menghadapi apapun juga. Kita akan melawan-lawan dalam jumlah yang besar. Mereka lebih menguasai medan dan kegelapan di bukit kecil ini, berkata Gelagah Putih. Marilah. Kita akan segera mendekati medan, berkata Pranawa. Kita tidak boleh terlambat. Ketujuh orang itu pun mulai bergerak. Gelagah Putih yang terbiasa mengembara itu pun mampu mengingat arah yang ditempuh sebelumnya. Dengan demikian maka mereka telah dapat menembus kegelapan tanpa diketahui oleh orang-orang yang berada di gubuk-gubuk itu. Nampaknya mereka telah lama berada di sini, desis Mandira. Ya, sahut Suratama berbisik. Menilik bangunan dan pepohonan yang ada, mereka sudah ada di sini untuk waktu yang cukup lama. Yang lain mengangguk-angguk. Tetapi mereka tidak sempat memperhatikan keadaan itu lebih lama. Gelagah Putih telah merayap maju mendekati sasaran. Demikian pula Pranawa yang tidak ingin datang terlambat. Jika Sabung Sari bertindak lebih cepat karena keadaan memaksa, maka ia akan bergerak sendirian.
Beberapa saat kemudian, Gelagah Putih telah membawa kawan-kawannya mendekati gubuk yang terpencil itu. Menurut perhitungan Sabung Sari dan Gelagah Putih, gadis itu tentu berada di gubuk itu. Dengan isyarat, maka mereka telah bergerak mendekati gubuk itu dari beberapa arah. Mereka mencoba untuk mengetahui di mana gadis itu disimpan. Sebenarnya lah, ketika mereka mendekati gubuk itu, terdengar suara gadis yang memekik kecil. Namun kemudian terdengar suara seorang laki-laki yang garang. Berteriaklah keras-keras. Jangan ditahan-tahan. Tidak akan ada seorang pun yang mendengarnya. Kau berada di lereng bukit kecil di dekat sebuah hutan yang lebat. Tidak terdengar jawaban. Tetapi kembali terdengar pekik kecil. Terdengar lagi suara tertawa kasar. Rara Wulan memang tidak sabar lagi. Tetapi ketika ia akan meloncat, dengan cepat tangan Gelagah Putih menyambarnya dan menahannya. Tunggu, desis Gelagah Putih. Jangan tergesa-gesa. Kau menunggu kita terlambat, bertanya Rara Wulan. Jika kita salah langkah, gadis itu akan mati tercekik, bisik Sabung Sari. Karena itu, kita harus memancing sebagian mereka keluar. Baru yang lain berusaha masuk lewat sudut dinding yang nampaknya agak rapuh. Aku akan memancing mereka keluar, desis Pranawa. Gelagah Putih dan Rara Wulan akan masuk lewat sudut dinding. Aku akan berbuat apa saja. Mungkin aku harus mengerahkan segenap kemampuanku dalam persoalan seperti ini, berkata Gelagah Putih. Hati-hati, sahut Sabung Sari. Gelagah Putih mengangguk kecil. Dengan nada dalam ia berdesis. Mereka harus dijauhkan dari gadis itu, agar gadis itu tidak dipergunakan sebagai perisai. Pranawalah yang kemudian mulai bergerak. Bersama dua orang ia bergerak ke bagian depan gubuk itu. Sementara Gelagah Putih mendekatinya dari arah belakang. Di belakangnya berjalan dengan hati-hati Rara Wulan. Sementara Sabung Sari mendekati gubuk itu dari arah yang lain, bersama dua orang yang lain. Mereka saling mempercayakan diri kepada kawan-kawan mereka yang menyebar. Di gubuk itu memang tidak terlalu banyak orang. Tetapi jika terjadi sesuatu, maka dari gubuk-gubuk yang lain tentu akan berdatangan beberapa orang yang harus mereka hadapi pula. Karena itu, maka Sabung Sari harus mengamati kemungkinan itu pula. Sejenak kemudian, maka Pranawa yang memancing perhatian orang-orang yang berada di depan gubuk itu telah mulai menampakkan diri. Dengan tiba-tiba saja ia telah menyergap seorang yang berada di pintu gubuk itu. Orang yang sama sekali tidak mengira bahwa tangan-tangan yang kuat telah melingkar di lehernya. Satu cekikan yang kuat terasa menyumbat nafasnya. Tetapi ia tidak menyerah begitu saja. Tiba-tiba saja ia merendah, menggapai tengkuk Pranawa yang berdiri di belakangnya. Satu hentakan yang kuat hampir saja melemparkan Pranawa lewat di atas tubuh orang itu. Hampir saja Pranawa, yang juga tidak mengira bahwa orang itu sempat memberikan perlawanan, telah terlempar. Tetapi dengan sigap tangannya telah dihentakkannya menekan dagu orang itu, sehingga kepala orang itu terangkat. Terdengar orang itu mengaduh perlahan. Namun kemudian orang itu menjadi tidak berdaya. Ketika Pranawa melepaskannya, maka orang itu telah terjatuh dengan lemahnya. Pranawa tertegun. Ia tidak dapat berbuat lain. Namun ia masih sempat berdesis. Mudah-mudahan ia hanya pingsan. Tetapi dengan demikian, maka orang yang lain telah meloncat keluar dari gubuk itu. Namun satu pukulan yang keras telah menyambutnya tepat di kening, sehingga orang itu terhuyung-huyung menyamping. Pukulan berikutnya telah mengenai tengkuknya. Cukup keras, sehingga malam yang gelap itu pun rasa-rasanya menjadi semakin gelap. Keributan itu telah memanggil orang-orang yang ada di dalam gubuk itu keluar. Pranawa telah memberikan isyarat kepada kawan-kawannya untuk membiarkan mereka turun ke halaman gubuk itu. 4 orang telah berloncatan keluar. Mereka langsung disambut oleh 3 orang dari kelompok Gajah Liwung, sehingga sejenak kemudian telah terjadi pertempuran yang sengit. Tetapi seorang di antara mereka ternyata memiliki ilmu yang tinggi, sehingga karena itu maka Pranawa sendiri harus menghadapinya. Sedangkan kedua orang kawannya bertempur melawan 3 orang yang lain dengan berpasangan. Adalah kebetulan mereka memiliki kemampuan kerjasama yang sangat baik, sehingga berdua mereka dengan cepat mendesak ketiga orang lawannya itu. Tetapi Pranawa sendiri harus bertempur dengan mengerahkan segenap kekuatan dan kemampuannya. Sementara itu, lawan Pranawa itu sempat bertanya, "Siapakah kalian?" "Untuk apa kalian bertanya tentang kami?" sahut Pranawa. "Sekarang menyerahlah,
kau harus membuat perhitungan dengan orang tua dari gadis-gadis yang telah kau ambil. Gadis yang mana? Bertanya orang itu sambil menghindari serangan Pranawa. Kau kira kami tidak mendengar jeritnya? Justru Pranawa yang bertanya. Setan kau, geram orang itu. Jangan mencoba melawan kelompok Gajah Liwung. Tetapi Pranawa tertawa. Katanya. Sebenarnya aku tidak merasa perlu untuk menyatakan diri. Tetapi karena kau menyebut kelompok Gajah Liwung, maka kau membuat aku tergelitik untuk menyebut tentang kelompokku. Kelompok yang mana? Geram orang itu. Tetapi Pranawa hanya tertawa saja. Serangannya lah yang menjadi semakin garang. Dengan demikian maka pertempuran pun menjadi semakin sengit. Dalam pada itu, Gelagah Putih telah berusaha untuk membuka dinding dari luar. Dengan pisau belati yang dibawa Rara Wulan, Gelagah Putih telah memutuskan tali-tali ijuk pengikatnya. Beberapa saat kemudian, Gelagah Putih telah berhasil membuka dinding gubuk itu dari luar. Seperti yang diperhitungkan, menilik suara tertahan seorang perempuan, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan telah masuk sebuah bilik. Dua orang perempuan berada di dalam bilik itu. Sedangkan pintu itu tertutup dan diselarak dari luar. Marilah, kita tinggalkan tempat ini, desis Gelagah Putih. Tetapi kedua orang perempuan yang ketakutan itu sama sekali tidak tanggap. Rara Wulanlah yang kemudian berdesis. Marilah. Kami berusaha untuk menolongmu. Ternyata suara dengan nada tinggi Rara Wulan telah berpengaruh. Perempuan-perempuan itu memandangnya dengan dahi berkerut. Ternyata orang yang berpakaian aneh itu seorang perempuan juga. Rara Wulan tidak menunggu lebih lama lagi. Ia telah menarik kedua orang perempuan itu untuk keluar dari gubuk itu. Meskipun agak ragu, namun kedua orang perempuan itu pun telah melangkah, menerobos dinding yang sudah terbuka dan keluar dari gubuk kecil yang telah mengungkungnya. Bahkan hampir saja ia telah mengalami nasib yang sangat buruk. Gelapnya malam telah menelan kedua orang perempuan yang kemudian dibimbing Rara Wulan, diikuti Gelagah Putih dengan sangat berhati-hati. Sementara itu, pertempuran masih berlangsung di depan gubuk itu. Tetapi ternyata Rara Wulan tidak sempat membawa keduanya menjauh. Orang-orang yang bertempur di depan gubuk itu telah memberikan isyarat kepada kawan-kawannya yang berada di gubuk-gubuk lain yang letaknya terpisah. Beberapa orang telah berlari-larian menuju ke gubuk yang terpisah itu. Namun Sabung Sari yang sudah memperhitungkan kemungkinan itu, telah siap menunggu. Orang yang pertama ternyata telah terlempar dan jatuh di tanah, sementara dua orang kawan Sabung Sari telah menerkam dua orang yang lain. Pukulan mereka telah membuat dua di antara orang-orang yang berlari-lari itu pingsan. Sejenak kemudian telah terjadi pertempuran yang sengit. Pertempuran yang jumlahnya sama sekali tidak seimbang. 3 orang dari kelompok Gajah Liwung harus melawan orang yang mengalir dari gubuk-gubuk kecil itu. Tetapi Sabung Sari memang tidak lagi ragu-ragu. Kemarahannya sudah sampai ke ubun-ubun. Bukan saja karena kelompok itu sudah mengambil gadis-gadis, tetapi kelompok itu sudah mencemarkan nama kelompok Gajah Liwung pula. Karena itu, maka ia pun telah bertempur dengan keras pula. Ternyata bahwa kemarahan Sabung Sari telah membakar darahnya, dan hampir di luar sadarnya maka ilmunya mulai terangkat ke permukaan. Itulah sebabnya maka sentuhan tangannya bagaikan sentuhan segumpal besi. Beberapa orang memang tidak dapat menahan pukulan tangan Sabung Sari. Namun ada di antara mereka yang sempat menghindarinya. Sedangkan lawan memang terlalu banyak. Selain bertempur melawan Sabung Sari dan 2 orang kawannya, maka yang lain pun menghambur ke gubuk yang terpisah itu. Dalam pada itu, Pranawa masih bertempur dengan sengitnya. Tetapi 2 orang kawannya telah berhasil mengatasi ketiga orang lawan mereka. Ketiga orang lawan itu telah terlempar keluar arena. Meskipun mereka masih dapat berdiri, tetapi ketiganya hampir kehilangan kemampuan untuk berbuat sesuatu selain menjaga keseimbangannya. Tetapi Pranawa ternyata telah bertemu dengan seorang yang memiliki ilmu yang tinggi, sehingga ia harus mengerahkan kemampuannya untuk mengimbanginya. Namun pengalamannya yang luas telah membuat Pranawa tidak terdesak oleh lawannya yang garang. Ketika beberapa orang menghambur datang, maka kedua orang anggota Gajah Liwung yang lain yang telah melemparkan ketiga orang lawannya, telah menyongsong mereka. Ternyata suasana memang telah menjadi keras. Kedua orang anggota Gajah Liwung itu sama sekali tidak menunggu isyarat lagi. Demikian mereka berhadapan dengan lawan, maka mereka pun telah langsung menyerang. Apalagi mereka menyadari bahwa jumlah lawan jauh lebih banyak dari jumlah mereka yang hanya 8 orang.
Karena itu, demikian orang-orang itu mendekat, maka seorang di antara anggota Gajah Liwung itu langsung menyongsongnya dengan serangan yang keras. Dengan cepat ia meloncat sambil mengayunkan kakinya. Satu tendangan miring yang keras telah mengenai dada seorang di antara lawan-lawannya. Demikian kerasnya hingga orang itu terlempar beberapa langkah surut, dan bahkan jatuh terlentang. Sementara itu seorang lagi telah meloncat sambil mengayunkan tangannya. Lawannya memang berusaha untuk menangkis. Tetapi dengan cepat ia berputar. Serangannya telah datang membadai, sehingga lawannya sulit untuk menghindar. Dengan cepat orang itu terdesak. Sebelum kawannya datang membantunya, maka orang itu telah terlempar dan terbanting jatuh di tanah. Tetapi yang datang kemudian adalah beberapa orang, yang lain telah memencar. Beberapa orang di antara mereka telah menemukan Gelagah Putih dan Rara Wulan yang berusaha menjauhkan kedua orang gadis yang telah mereka bebaskan dari gubuk yang agak terpisah itu. Lindungi gadis-gadis itu, desis Gelagah Putih, sambil mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan-kemungkinan buruk yang bakal datang. Rara Wulan telah mempersiapkan pedangnya sambil berkata kepada kedua orang gadis itu. Usahakan untuk melindungi dirimu sendiri. Pegang pisau ini, mungkin kau memerlukannya. Kedua orang gadis itu termangu-mangu. Mereka tidak terbiasa memegang pisau sebagai senjata. Yang sering mereka lakukan adalah mempergunakan pisau untuk bekerja di dapur. Cepat! Salah satu dari kalian. Pegang pisau ini. Rara Wulan justru membentak. Hampir di luar sadarnya, seorang di antara kedua orang gadis itu telah menerima pisau dari tangan Rara Wulan. Sementara Rara Wulan telah bergeser selangkah maju dengan pedang teracu. Gelagah Putih sudah berada beberapa langkah di hadapan mereka. Dengan tegang ia melihat 5 orang mendatanginya. Semuanya bersenjata. Gelagah Putih sendiri memiliki pengalaman yang luas. Ia sudah terbiasa bertempur di siang atau di malam hari, namun ia masih harus menjadi sangat berhati-hati. Gelagah Putih tidak ingin menyulitkan Rara Wulan. Karena itu maka ia pun telah menyongsong lawannya pula. Untuk melawan 5 orang bersenjata dalam suasana seperti itu, maka Gelagah Putih harus dengan cepat mengalahkan lawan-lawannya. Ia sadar bahwa dalam waktu dekat, akan datang lagi beberapa orang untuk membantu kelima orang itu. Karena itu, maka Gelagah Putih telah mengurai ikat pinggangnya. Senjata yang luar biasa. Namun dalam keadaan terpaksa, telah disiapkan oleh Gelagah Putih untuk melindungi bukan saja dirinya, tetapi juga Rara Wulan dan kedua gadis yang harus dibebaskannya. Beberapa saat kemudian, maka Gelagah Putih pun telah meloncat menyerang orang-orang yang datang itu. Pada ayunan yang pertama, maka Gelagah Putih telah sempat melemparkan senjata seorang di antara mereka. Sementara yang lain tertegun, Gelagah Putih telah meloncat menyerang lawannya yang lain lagi. Demikian cepatnya, sehingga orang itu tidak sempat mengelak dan tidak pula sempat menangkis. Yang terdengar kemudian adalah keluhan tertahan. Ikat pinggang Gelagah Putih telah mengenai lengan lawannya. Ketiga orang yang lain pun telah tertarik pula untuk bersama-sama melawan Gelagah Putih. Karena itu, maka mereka pun telah menyerang bersama-sama. Tetapi Gelagah Putih telah berloncatan dengan tangkasnya. Apalagi ketika ia melihat 3 orang lagi telah datang, ketika yang kehilangan senjatanya itu meneriakkan isyarat. Sementara ia masih belum menemukan senjatanya yang terlempar dalam kegelapan. Beberapa lingkaran pertempuran telah terjadi. Pertempuran yang keras. Ternyata jumlah orang-orang yang ada di bukit itu memang cukup banyak. Tetapi orang-orang Gajah Liwung yang hanya sedikit itu benar-benar terdiri dari orang-orang pilihan. Mereka bukan sekedar anak-anak muda yang berbuat gila-gilaan dengan mengandalkan kekuatan wadak mereka serta kelompok yang besar. Tetapi orang-orang Gajah Liwung pada umumnya adalah orang-orang yang secara pribadi telah pernah berlatih dengan tekun serta menempa diri dengan berbagai macam laku. Dengan demikian maka pertempuran pun semakin lama menjadi semakin sengit. Orang-orang Gajah Liwung yang harus menghadapi jumlah yang terlalu banyak itu ternyata telah mengerahkan kemampuan mereka pula. Sabung Sari telah menghentikan perlawanan beberapa orang. Di antara mereka bahkan telah menjadi pingsan. Sementara itu Mandira pun telah mengerahkan segala kemampuannya. Tetapi karena ia harus berloncatan dan berlari-larian di antara beberapa orang lawan, maka tubuhnya memang malah terluka. Meskipun demikian, Mandira adalah orang yang sangat garang. Rumeksa pun telah bertempur seperti seekor banteng yang terluka. Lawan-lawannya yang melingkarinya setiap kali harus berloncatan mundur.
Suratama dan Naratama telah membuat lawan-lawan mereka menjadi ngeri melihat unsur-unsur gerak mereka yang cepat dan tangkas. Sedangkan Rarawulan pun harus bertempur menghadapi orang yang berusaha untuk menangkap kembali kedua orang perempuan, yang berusaha untuk bersembunyi di balik gerumbul-gerumbul liar. Namun ternyata bahwa Gelagah Putih harus bekerja keras. Dengan ikat pinggang di tangan ia harus melawan beberapa orang yang mengepungnya. Yang mencemaskan Gelagah Putih justru bukan dirinya sendiri. Namun setiap kali ia harus berusaha membantu Rarawulan jika ia harus menghadapi lawan lebih dari seorang. Tetapi Gelagah Putih dengan ikat pinggangnya benar-benar merupakan seorang yang sangat garang. Hampir setiap ayunan ikat pinggangnya telah melemparkan sepucuk senjata atau melukai seorang lawan. Berapapun lawan yang datang, namun mereka tidak mampu menundukkannya. Sementara itu dua gadis yang ketakutan masih mempunyai keberanian untuk bersembunyi di saat pertempuran itu menjadi semakin sengit. Agaknya gelap malam dan gerumbul-gerumbul liar telah melindunginya. Sementara itu, maka orang-orang Gajah Liwung telah bertempur dengan sepenuh tenaga. Meskipun demikian, betapapun berat perlawanan orang-orang yang tinggal di bukit itu karena jumlahnya yang jauh lebih banyak, Sabung Sari masih menahan diri untuk tidak mempergunakan ilmu puncaknya. Sabung Sari tidak menghancurkan lawan-lawannya dengan kekuatan sorot matanya. Ia masih bertempur dengan pedangnya. Namun dengan senjata itu Sabung Sari telah berhasil mengacaukan kekuatan lawan-lawannya. Ternyata bahwa orang-orang Gajah Liwung memang orang-orang yang tidak terlawan. Mereka memiliki kemampuan dan ilmu. Bukan sekedar bertumpu pada keberanian dan kekasaran saja. Karena itulah, meskipun jumlah mereka jauh lebih banyak, tetapi orang yang tinggal di bukit itu tidak mampu mengalahkan orang-orang dari kelompok Gajah Liwung yang kemudian telah memencar. Bahkan seakan-akan orang-orang Gajah Liwung yang memanfaatkan gelapnya malam itu telah berada di mana-mana. Jumlah mereka seakan-akan berlipat 5-6 kali dari jumlah mereka yang sebenarnya. Apalagi Sabung Sari dan Gelagah Putih. Keduanya seperti hantu yang ada di mana-mana, meskipun Gelagah Putih tidak pernah melepaskan pengawasannya terhadap Rarawulan, yang segera mengalami kesulitan jika lawannya berjumlah lebih dari 2 orang. Melawan 2 orang anggota kelompok yang ada di bukit itu, Rarawulan yang pernah menyadap ilmu dari kakeknya masih juga dapat bertahan. Ketika orang-orang dari kelompok Gajah Liwung itu telah benar-benar bertempur dengan keras pula, maka lawan-lawan mereka yang masih mampu untuk bertempur telah menjadi gentar. Mereka merasa bahwa mereka tidak akan mampu melawan, betapapun mereka mengerahkan sisa-sisa kekuatan mereka. Karena itu maka orang-orang yang berada di bukit itu semakin lama menjadi semakin terdesak dari arena pertempuran yang luas. Hanya Pranawalah yang masih bertempur dengan sengitnya. Ternyata lawan Pranawa adalah orang yang menyatakan dirinya sebagai pemimpin dari kelompok itu. Namun ternyata bahwa Pranawa masih memiliki beberapa kelebihan dari lawannya. Selain daya tahan tubuhnya yang sangat kuat, maka unsur-unsur geraknya yang paling rumit telah membuat lawannya kebingungan. Apalagi ketika kemudian ternyata bahwa orang-orang yang tinggal di bukit itu satu-satu telah lenyap dari arena. Tidak seorang pun dari antara penghuni bukit itu yang menduga bahwa mereka tidak akan mampu mengalahkan orang-orang yang menurut perhitungan mereka jauh lebih sedikit dari jumlah mereka yang ada di bukit itu. Namun yang seakan-akan semakin lama menjadi semakin banyak dan tersebar di mana-mana. Orang-orang Gajah Liwung tidak memburu orang-orang yang melarikan diri. Namun Pranawa sempat berteriak sambil menekan lawannya. Inilah orang-orang Gajah Liwung yang sebenarnya. Jika kau masih berani sekali lagi mengaku orang-orang Gajah Liwung, maka kami akan menyapu bersih semua kekuatan yang ada di bukit ini. Persetan, geram pemimpin kelompok itu. Kamilah kelompok Gajah Liwung itu. Jadi kalianlah yang telah merampok sepadukuhan dengan mengaku sebagai orang-orang dari kelompok Gajah Liwung. Kau akan berusaha membenturkan kelompok Gajah Liwung dengan kelompok yang kau anggap kuat, sehingga kedua kelompok itu akan hancur bersama-sama, bentak Pranawa sambil menekan lawannya. Lawan Pranawa itu memang tidak mempunyai pilihan lain. Karena itu, ia pun telah bergeser semakin jauh. Sementara itu, orang-orang dari kelompok Gajah Liwung yang lain memang telah kehilangan lawan-lawan mereka, karena orang-orang dari kelompok itu yang masih mampu menghindar, telah melarikan diri dari arena, menyusup ke dalam gerumbul-gerumbul liar. Beberapa saat kemudian, lawan Pranawa pun tidak lagi mampu bertahan lebih lama. Ia pun kemudian telah meloncat dan menghindar, masuk ke dalam kegelapan. Pranawa memang tidak mengejarnya, sebagaimana orang-orang dari kelompok Gajah Liwung yang lain.
Sejenak kemudian, maka Sabung Sari pun telah memberikan isyarat agar orang-orang Gajah Liwung itu berkumpul. Satu-satu mereka yang ternyata telah memencar itu berdatangan. Gelagah Putih dan Rara Wulan masih harus menemukan kedua orang gadis yang bersembunyi di antara gerumbul-gerumbul liar. Ternyata bahwa suara Rara Wulan telah menarik perhatian kedua orang perempuan itu. Perempuan itu menyadari bahwa suara Rara Wulan itu pula lah yang telah membangkitkan harapan mereka kembali. Kisanak. Kisanak. Rara Wulan memanggil di dalam gelapnya malam. Untuk beberapa saat Rara Wulan sempat cemas, bahwa kedua orang itu telah jatuh lagi ke tangan orang-orang yang tinggal di bukit itu. Tetapi akhirnya seorang di antara kedua orang gadis itu menjawab. Aku di sini. Rara Wulan menarik nafas dalam-dalam. Kedua orang gadis itu kemudian telah dibawa berkumpul bersama-sama dengan orang-orang dari kelompok Gajah Liwung. Seorang di antara kedua orang gadis itu masih saja menggenggam pisau di tangannya. Kalian sudah aman sekarang, berkata Rara Wulan. Serahkan pisau itu kembali. Namun ternyata gadis yang membawa pisau itu tidak segera menyerahkannya. Diamatinya orang-orang Gajah Liwung itu seorang demi seorang dengan tatapan mata curiga. Jangan takut, berkata Rara Wulan. Aku juga perempuan seperti kalian. Jika ada di antara mereka yang berniat buruk, maka aku adalah korbannya yang pertama. Gadis-gadis itu memang masih ragu-ragu. Namun kemudian pisau itu pun diserahkannya. Dari pembicaraan selanjutnya, Rara Wulan tahu bahwa gadis itu memang gadis yang hilang, yang diambil oleh sekelompok orang yang mengaku dari kelompok Gajah Liwung. Demikianlah, maka sejenak kemudian orang-orang Gajah Liwung itu telah bersiap-siap dan bergegas meninggalkan bukit yang disebut sangat wingit itu. Namun dalam pada itu Pranawa bertanya. Bagaimana dengan orang-orang yang pingsan dan terluka? Kawan-kawannya tentu akan kembali, berkata Sabung Sari. Karena itulah, maka orang-orang dari kelompok Gajah Liwung itu pun kemudian telah menyusuri lorong-lorong sempit dan meninggalkan bukit kecil itu, sebelum para prajurit Mataram berdatangan. Ketika Rumeksa yang sangat marah berniat membakar gubuk-gubuk di bukit itu, Sabung Sari melarangnya. Yang akan terbakar mungkin bukan hanya gubuk-gubuk itu saja, tetapi juga ilalang kering, dan bahkan akan dapat merambat sampai ke hutan. Jika hutan terbakar, maka kita akan mengalami kerugian yang sangat besar. Rumeksa mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Meskipun rasa-rasanya apa yang kita lakukan masih belum puas. Orang-orang itu telah melukai aku. Mandira juga terluka, desis Pranawa. Hampir semua di antara kita terluka, desis Suratama yang ternyata juga terluka. Beberapa saat kemudian, maka orang-orang dari kelompok Gajah Liwung itu telah mendekati padukuhan tempat tinggal orang tua gadis yang telah diketemukan kembali itu, yang telah menantang orang-orang Gajah Liwung untuk bertempur. Kepada gadis yang seorang lagi, Sabung Sari berkata, biarlah malam ini kau tinggal bersama kawanmu. Aku akan menghubungi orang tuamu. Gadis yang semula sudah berputus asa itu mengangguk. Dari sela-sela bibirnya terdengar ia berdesis. Terima kasih. Ketika kemudian orang-orang dari kelompok Gajah Liwung itu menyerahkan gadis yang telah dibawa ke bukit kecil itu kepada orang tuanya, maka ibu gadis itu justru hampir pingsan. Demikian besar ledakan kegembiraan di hatinya, sehingga perempuan itu tidak dapat menguasai diri. Satu jerit yang tinggi dibarengi dengan pelukan, yang seakan-akan justru telah mencekik anak perempuannya yang diketemukan kembali itu. Kau tidak apa-apa anakku, bertanya ibunya. Yang Maha Agung masih melindungi aku ibu, jawab gadis itu. Syukurlah. Syukurlah, desis ibunya. Ketika keduanya duduk di amben bersama gadis yang satu lagi, maka ayah gadis itu telah berjongkok sambil menyembah di hadapan Sabung Sari. Sudahlah, Kisanak, berkata Sabung Sari. Aku serahkan kembali anak gadis Kisanak. Aku titipkan seorang gadis yang lain yang kami ketemukan bersama anak gadis Kisanak itu. Kami akan menghubungi orang tuanya. Baik, baik anak muda. Tetapi sebenarnya kami ingin mempersilahkan anak muda untuk duduk sebentar. Kami merasa sangat berterima kasih atas kesediaan anak-anak muda untuk menolong kami, berkata orang tua itu. Kami adalah orang-orang dari kelompok Gajah Liwung, jawab Sabung Sari. Kami memang berkewajiban untuk menolong sesama. Tetapi kami juga ingin membersihkan nama kelompok kami, karena sekelompok orang telah mempergunakan nama kelompok kami justru untuk melakukan kejahatan. Aku menjadi saksi, berkata orang tua itu.
Aku tidak akan takut mengatakan kepada siapapun juga, bahwa ada sekelompok orang dengan sengaja telah mencemarkan nama baik kelompok Gajah Liwung. Terima kasih, sahut Sabung Sari. Sekarang kami akan minta diri. Kami harus menghindari kesulitan jika para prajurit sempat menyusul kami. Apakah mereka tahu bahwa Kisanak ada di sini? Bertanya orang tua itu. Justru orang-orang yang merasa kehilangan kedua gadis itu akan dapat melapor kepada para prajurit dengan alasan-alasan palsu. Atau dengan laporan-laporan yang sengaja menyudutkan kelompok Gajah Liwung, jawab Sabung Sari. Orang itu masih akan menjawab. Tetapi di kejauhan tiba-tiba saja telah terdengar suara kentongan dengan nada titir. Nah, isyarat itu tentu akan memanggil para prajurit. Kami tidak tahu siapakah yang memukulnya dan dengan alasan apa. Tetapi lebih baik kami pergi, berkata Sabung Sari. Dari gadis yang seorang lagi, orang-orang dari kelompok Gajah Liwung itu dapat mengetahui orang tuanya, sehingga mereka berjanji untuk menyampaikan kepada orang tuanya itu bahwa gadis itu sudah diselamatkan. Sesaat kemudian, maka orang-orang dari kelompok Gajah Liwung itu bagaikan telah menghilang dari padukuhan itu. Namun seperti yang telah diperhitungkan, maka sejenak kemudian telah terdengar derap kaki beberapa ekor kuda yang berlari memasuki padukuhan itu. Ternyata para prajurit telah mendapat laporan tentang orang-orang Gajah Liwung dari orang yang tidak dikenal, dan yang kemudian telah menghilang pula. Seakan-akan orang-orang Gajah Liwung itu telah membuat kekacauan di seluruh kota Mataram. Dari orang itu pula, para prajurit mendapat petunjuk bahwa orang-orang Gajah Liwung bergerak menuju ke padukuhan itu. Namun ternyata para prajurit tidak menjumpai siapapun di padukuhan itu. Tidak ada kelompok Gajah Liwung, dan tidak ada pula kelompok yang lain. Namun kelompok prajurit yang lain, yang mendapat petunjuk pula dari orang yang tidak dikenal, telah menemukan beberapa orang di sebuah bukit kecil di dekat hutan, yang terbaring dengan luka-luka di tubuh mereka. Sebagian dari mereka telah berusaha untuk bangkit dan membenahi diri mereka. Mengobati luka-luka mereka dengan obat yang ada, untuk sekedar memampatkan darah mereka. Tetapi ada di antara orang-orang yang terbaring itu terluka parah. Bahkan kemudian ternyata bahwa 4 di antara orang-orang yang ditinggalkan di bukit itu telah tidak bernyawa lagi. Mataram memang menjadi gempar. Sebelumnya memang sering terjadi perkelahian di antara anak-anak muda. Kadang-kadang memang dapat terjadi, di kedua belah pihak beberapa orang anggotanya mengalami luka-luka. Tetapi jarang terjadi bahwa ada di antara mereka yang terbunuh. Apalagi sampai 4 orang sekaligus. Semalam suntuk para prajurit telah bergerak. Mereka memang mencari orang-orang Gajah Liwung yang dianggap dapat memberikan banyak keterangan. Ketika beberapa orang prajurit menemukan rumah gadis yang telah dilaporkan diculik oleh orang-orang dari kelompok Gajah Liwung, maka ayahnya berkata lantang. Tidak. Tentu bukan orang-orang dari kelompok Gajah Liwung. Justru orang-orang dari kelompok Gajah Liwunglah yang telah mengembalikan anakku, dan seorang gadis yang belum sempat diantar kepada orang tuanya. Ketika prajurit itu kurang yakin, maka gadis yang telah dikembalikan itu dengan berani menyatakan bersedia menjadi saksi. Ternyata jauh berbeda. Orang-orang yang mengambil kami yang mengaku orang-orang dari kelompok Gajah Liwung, dengan orang-orang yang membebaskan kami, yang juga menyebut dirinya orang-orang Gajah Liwung, berkata gadis itu. Para prajurit itu mengangguk-angguk. Mereka memang sudah menduga bahwa telah terjadi usaha untuk saling mengadu kekuatan antara kelompok-kelompok yang bersaing. Kepada ayah gadis itu, pemimpin prajurit Mataram itu pun bertanya. Jadi kau yakin? Aku yakin, jawab orang tua itu. Dari kelompok Gajah Liwung yang lain. Demikian pula gadis-gadis yang telah dibebaskan itu. Mereka yakin bahwa orang-orang Gajah Liwung yang sebenarnya adalah mereka yang justru telah membebaskan mereka. Bukan yang telah mengambil mereka. Baiklah, berkata para prajurit. Tetapi bagaimanapun juga, kami harus menemukan orang-orang Gajah Liwung. Namun dalam pada itu, maka prajurit yang menjelajahi bukit kecil di sebelah hutan itu telah membawa beberapa orang ke pusat pengendalian pasukan yang bertugas malam itu. Mereka yang terluka telah mendapatkan pengobatan. Namun mereka berada di bawah pengawasan yang ketat, karena mereka sangat diperlukan keterangannya. Sementara itu yang terbunuh telah ditempatkan di ruang sebelah. Para prajurit telah menunggu keluarga mereka untuk membawa tubuh-tubuh yang beku itu kembali ke rumah masing-masing untuk diselenggarakan penguburannya. Di hari-hari berikutnya, di Mataram masih saja mengumandang pembicaraan tentang peristiwa di bukit kecil itu.
Banyak orang yang saling menyatakan pendapatnya yang ternyata saling berbeda. Ada yang menganggap bahwa kelompok Gajah Liwung itu justru telah berbuat baik bagi orang banyak. Yang dilakukan justru menguntungkan. Tetapi orang lain berpendapat bahwa jika ada hal yang baik yang dilakukan oleh kelompok Gajah Liwung, hanyalah sekedar untuk menutupi kejahatan yang dilakukan, jauh lebih banyak dari hal-hal yang baik itu. Tetapi orang-orang Mataram masih harus menunggu. Apa yang akan terjadi kemudian? Para prajurit dan petugas Sandi Mataram juga telah bekerja keras untuk memecahkan persoalan yang terjadi itu. Para petugas Sandi telah memiliki keterangan hampir setiap orang dalam kelompok-kelompok yang ada. Tetapi belum seorang pun dari kelompok Gajah Liwung yang diketahui oleh para petugas Sandi itu. Nampaknya kelompok Gajah Liwung memang tidak terlalu besar. Mereka bekerja dengan sangat rapi. Namun sementara itu, setiap orang anggota kelompok Gajah Liwung adalah orang yang benar-benar berilmu. Bukan sekedar mengandalkan kekerasan dan kekasaran saja. Dalam keadaan yang gawat bagi kelompok Gajah Liwung itu, maka Gelagah Putih mendapatkan kabar dari Ki Lurah Beranjangan bahwa Agung Sedayu akan diwisuda menjadi pemimpin pada pasukan khusus Mataram di Tanah Perdikan. Agung Sedayu akan diwisuda langsung oleh Pangeran Mangkubumi, atas perintah langsung dari Panembahan Senapati. Bahkan Ki Patih Mandaraka pun akan hadir pula. Belum pernah terjadi kehormatan bagi seorang pimpinan pasukan sebagaimana Agung Sedayu itu, berkata Ki Lurah. Ki Lurah akan hadir, bertanya Gelagah Putih. Tentu. Aku harus hadir, jawab Ki Lurah Beranjangan. Gelagah Putih memang menjadi ragu-ragu. Katanya. Sebenarnya aku memang ingin datang. Tetapi kami, Gajah Liwung, tengah mengalami persoalan yang rumit. Peristiwa di bukit kecil itu nampaknya akan menjadi berkepanjangan. Ki Lurah Beranjangan mengangguk-angguk. Katanya. Baiklah. Jika kau tidak dapat hadir, aku akan mengatakannya kepada Agung Sedayu. Apakah Kakang Suandaru juga diundang? Bertanya Gelagah Putih. Tidak. Agung Sedayu memang tidak ingin mengundang terlalu banyak orang, jawab Ki Lurah. Sebenarnya lah Gelagah Putih memang menjadi bimbang untuk hadir dalam wisuda itu. Sementara di Tanah Perdikan menoreh terjadi satu peristiwa penting, bahwa Pangeran Mangkubumi sendiri datang untuk mewisuda Agung Sedayu untuk menjadi seorang pemimpin pada pasukan khusus Mataram, dihadiri pula oleh Ki Patih Mandaraka, maka di Mataram Gelagah Putih sedang sibuk mengatasi kesulitan bagi kelompoknya. Bersama Sabung Sari dan anggota-anggota yang lain, mereka telah berusaha untuk tetap terlepas dari pengamatan para prajurit. Namun akhirnya Gelagah Putih memang tidak akan dapat pergi ke Tanah Perdikan, ketika pada saat yang bersamaan Gelagah Putih dan Sabung Sari telah dipanggil secara khusus oleh Ki Wirayuda. Mereka harus datang di satu tempat yang ditentukan oleh Ki Wirayuda, namun tidak akan banyak menarik perhatian orang lain. Aku mendapat laporan lengkap tentang peristiwa di bukit itu, berkata Ki Wirayuda. Namun aku masih harus menyaring kebenaran dari berita itu. Nah, karena itu, aku ingin kalian bercerita tentang peristiwa itu apa adanya. Sabung Sari pun kemudian telah menceritakan apa yang terjadi. Bahkan ia mulai dari perampokan yang terjadi di sebuah padukuhan dengan mempergunakan landasan nama kelompok Gajah Liwung. Kalian telah membunuh 4 orang, berkata Ki Wirayuda. Kami tidak sengaja melakukannya, jawab Sabung Sari. Lawan kami terlalu banyak waktu itu. Aku menyetujui cara yang kalian tempuh, bukan untuk melakukan pembunuhan. Bukan untuk menjatuhkan hukuman, berkata Ki Wirayuda. Kami hanya bermaksud menghalau mereka, jawab Gelagah Putih. Tetapi melawan orang yang terlalu banyak, kadang-kadang kami mengalami kesulitan untuk menjaga ayunan senjata kami agar tidak membunuh sasaran. Tetapi kalian tidak berhak membunuh, berkata Ki Wirayuda. Kami hanya memikirkan keselamatan gadis-gadis itu, jawab Sabung Sari. Kenapa kalian tidak melaporkan saja kepada para prajurit yang bertugas? Dengan demikian maka perwira yang sedang bertugas akan dapat mengambil kebijaksanaan. Ia akan dapat menurunkan sekelompok prajurit dalam jumlah yang mencukupi, berkata Ki Wirayuda. Terlambat, berkata Sabung Sari. Jika kami harus melaporkan kepada para prajurit pada waktu itu, maka mungkin gadis itu sudah membunuh diri. Ki Wirayuda menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya. Aku menyetujui langkah-langkah yang kalian ambil dalam batas tertentu. Kalian tidak dapat berbuat segala sesuatu tanpa pertimbangan yang matang. Ki Wirayuda, berkata Sabung Sari.
Sebaiknya Ki Wirayuda menilai kembali seluruh peristiwa yang terjadi. Seandainya Ki Wirayuda dalam kedudukan kami pada waktu itu, apa yang akan Ki Wirayuda lakukan? Apapun alasannya, tetapi kesempatan yang aku berikan tetap terbatas, jawab Ki Wirayuda tegas. Sabung Sari dan Gelagah Putih tidak menjawab lagi. Bahkan Sabung Sari kemudian berkata, "Kami mohon maaf. Kematian 4 orang anggota dari satu kelompok akan dapat mengundang masalah yang berkepanjangan. Kawan-kawan mereka tentu akan menuntut balas. Dendam dan kebencian akan semakin menyala. Dengan demikian maka hadirnya kelompok Gajah Liwung tidak mencapai sasarannya," berkata Ki Wirayuda dengan nada tinggi. Sabung Sari dan Gelagah Putih mengangguk-angguk. "Sudahlah," berkata Ki Wirayuda. "Tetapi untuk selanjutnya aku tidak mau mendengar lagi kelompok Gajah Liwung telah membunuh. Bagaimana jika hal itu dilakukan oleh orang lain dengan mempergunakan nama Gajah Liwung?" bertanya Gelagah Putih. "Adalah tugas kalian untuk membersihkan nama kalian. Tetapi tidak dengan membunuh, sebagaimana baru-baru saja kalian lakukan," jawab Ki Wirayuda. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Namun ia tidak membantah lagi. Ki Wirayuda merasa berkewajiban untuk mengendalikan kelompok Gajah Liwung yang terdiri di antaranya beberapa orang prajurit. Bahkan prajurit yang harus menyembunyikan diri dari pengamatan kawan-kawannya. Demikianlah. Maka sejenak kemudian Sabung Sari dan Gelagah Putih pun telah minta diri dengan harus menyatakan kesanggupan-kesanggupan baru. Ki Wirayuda memang minta agar Sabung Sari dan Gelagah Putih memberikan janji-janji. Jika tidak, maka Ki Wirayuda tidak mau lagi ikut bertanggung jawab jika di kemudian hari terjadi sesuatu. Ketika keduanya berjalan menuju ke tempat kawan-kawan mereka menunggu, maka Sabung Sari berkata dengan nada dalam, "Memang sulit untuk melakukan tugas ini." Gelagah Putih tersenyum betapapun kecut hatinya menghadapi kenyataan itu. Dengan nada dalam ia berkata, "Tidak seorang pun di antara kita yang dengan sengaja membunuh." "Ya, sebenarnya salah mereka yang mati," sahut Sabung Sari. "Mereka terlalu lemah, sehingga sentuhan sedikit saja telah membuat mereka mati." Gelagah Putih masih saja tersenyum. Tetapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Demikian mereka sampai ke tempat kawan-kawan mereka menunggu, maka pertanyaan pun telah mengalir tanpa henti-hentinya. Pesan Ki Wirayuda pada umumnya dianggap menyulitkan kedudukan Gajah Liwung. Tetapi Sabung Sari berkata, "Memang kewajiban kita tidak untuk membunuh. Karena itu, maka kita harus lebih berhati-hati. Tetapi kita tidak sengaja melakukannya," berkata Mandira. "Kita harus mencari cara yang terbaik untuk memenuhi pesan Ki Wirayuda," berkata Naratama. "Kita akan mempergunakan cara pukul dan menghindar," berkata Sabung Sari. "Maksudnya?" bertanya Rumeksa. "Kita akan menghindari pertempuran-pertempuran yang menentukan, seperti yang terjadi di bukit itu. Harus ada perhitungan khusus untuk hadir dalam pertempuran, namun kemudian meninggalkannya. Kita tidak perlu memaksa lawan kita meninggalkan arena pertempuran. Tetapi kita sendirilah yang harus menyingkir dari setiap pertempuran, namun dengan kesan yang khusus. Bukan melarikan diri karena kita tidak berdaya lagi untuk melawan. Kecuali jika kita yakin bahwa dalam pertempuran itu tidak akan terjadi kematian," berkata Sabung Sari. Yang lain mengangguk-angguk. Memang sulit untuk dapat melakukannya. Kadang-kadang dalam pertempuran, tanpa sengaja ujung senjata kita telah menghujam ke jantung lawan. Tetapi mereka harus berusaha mematuhi pesan Ki Wirayuda. Dengan demikian, maka di hari-hari berikutnya kelompok Gajah Liwung harus membatasi langkah-langkahnya. Tetapi bukan berarti Gajah Liwung tidak berbuat apa-apa. Beberapa kali orang-orang dari kelompok Gajah Liwung telah menerobos masuk ke dalam rumah-rumah perjudian, sabung ayam, dan tempat-tempat lain yang sejenis. Mereka telah merampas uang dan barang-barang taruhan. Namun di kesempatan lain, orang-orang Gajah Liwung telah memberikan banyak pertolongan bagi orang-orang miskin di Mataram. Tetapi kenakalan orang-orang dari kelompok Gajah Liwung masih saja sering dilakukan. Beberapa kali mereka mengaliri halaman rumah orang-orang yang dianggap tamak dan kikir dengan air parit, sehingga ketika pagi-pagi benar penghuni rumah itu bangun, mereka telah terkejut karena halaman rumah mereka menjadi belumbang. Sementara itu kelompok-kelompok yang lain pun menjadi semakin mendendam tetapi juga segan. Beberapa hari kemudian, dari Ki Wirayuda orang-orang dari kelompok Gajah Liwung telah mendapat keterangan bahwa orang-orang yang berada di bukit itu bukan orang-orang dari kelompok yang pernah ada. Tetapi mereka adalah murid-murid dari sebuah padepokan.
Mereka adalah orang-orang padepokan yang justru agak jauh dari Mataram. Tetapi mereka telah membuat gubuk-gubuk kecil di bukit itu. Untuk beberapa lama mereka sempat mengamati keadaan yang bergejolak di Mataram karena tingkah laku anak-anak mudanya yang tidak bertanggung jawab, berkata Ki Wirayuda kepada Gelagah Putih dan Sabung Sari, yang telah dipanggilnya secara khusus. Baru sekarang Ki Wirayuda mengetahui, bertanya Sabung Sari. Kami menunggu orang-orang yang terluka itu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kami, jawab Ki Wirayuda. Dugaan kami ternyata keliru, berkata Gelagah Putih. Kami menduga bahwa mereka adalah orang-orang dari salah satu kelompok yang pernah kita dengar namanya. Justru karena mereka kelompok yang masih asing, maka mereka telah mempergunakan nama kelompok Gajah Liwung yang masih belum dikenal orang-orangnya, berkata Ki Wirayuda. Sabung Sari dan Gelagah Putih mengangguk-angguk. Sementara Sabung Sari bertanya, di manakah orang-orang yang lain dari kelompok yang masih belum dikenal itu sekarang? Kawan-kawannya tidak dapat menyebutkan. Tetapi kami masih memeriksa mereka dengan cermat, jawab Ki Wirayuda. Sabung Sari dan Gelagah Putih mengangguk-angguk. Ternyata mereka akan berhadapan dengan kelompok yang lain dari yang pernah mereka kenal sebelumnya. Namun dalam pada itu, Ki Wirayuda telah mengusulkan agar untuk sementara kelompok Gajah Liwung menghentikan kegiatan mereka. Kenapa? Bertanya Sabung Sari. Beri kesempatan para prajurit mengusut orang-orang yang telah mengaburkan nama kelompok Gajah Liwung. Jika para prajurit kemudian memastikan ciri dari kelompok itu, maka kalian akan dapat menentukan langkah yang terbaik yang dapat kalian lakukan, berkata Ki Wirayuda. Tetapi jika gagal, maka nama kelompok Gajah Liwung untuk selanjutnya akan tetap hancur, berkata Gelagah Putih. Lalu, sulit bagi kami untuk dapat bangkit kembali untuk mendapatkan kepercayaan. Tetapi kami akan menjadi jelas. Jika kami mendapat jaminan bahwa kelompok Gajah Liwung yang sebenarnya tidak bergerak, maka setiap gerakan yang mempergunakan nama Gajah Liwung akan dapat kami tindak dengan keras jika perlu, jawab Ki Wirayuda. Sabung Sari yang mengangguk-angguk kecil berkata, kami dapat mengerti. Nah, jika demikian, kalian harus menghentikan setiap gerakan mulai besok. Perintah untuk memburu orang-orang itu akan segera dikeluarkan, berkata Ki Wirayuda selanjutnya. Sabung Sari mengangguk-angguk. Kepada Gelagah Putih ia berkata, kita akan menghentikan kegiatan. Tetapi kita mohon kepada Ki Wirayuda, bahwa waktu yang akan dipergunakan oleh para prajurit itu tidak lebih dari sepekan. Setelah sepekan, kita mohon diperkenankan untuk bergerak kembali. Masih banyak yang ingin kami lakukan, karena sebenarnya lah yang kita lakukan barulah permulaan. Atau bahkan katakan baru ancang-ancang. Sehingga kita memerlukan waktu untuk benar-benar bergerak, minta Sabung Sari. Ki Wirayuda mengangguk kecil. Ia pun sadar, bahwa yang dilakukan oleh kelompok Gajah Liwung itu masih jauh dari tujuannya. Kelompok itu berniat untuk membuat kelompok-kelompok anak muda menjadi jera. Sudah tentu kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Karena itu maka Ki Wirayuda pun berkata, pada dasarnya kami tidak berkeberatan. Tetapi jika waktu sepekan itu terlampaui, sementara kami melihat titik-titik terang sehingga kami memerlukan waktu 1-2 hari lagi, maka kami minta kalian dapat mengerti. Sabung Sari mengangguk-angguk. Katanya, tentu Ki Wirayuda. Kami berniat membantu Ki Wirayuda sejak awalnya. Ki Wirayuda mengerutkan keningnya. Namun ia pun tersenyum sambil berkata, kau benar. Namun dalam pada itu, Gelagah Putih berkata, jika demikian aku, mohon waktu untuk pergi ke Tanah Perdikan Menoreh. Selama Gajah Liwung membekukan diri, maka aku tidak akan mempunyai kegiatan apapun di sini. Aku tidak dapat datang ke Tanah Perdikan ketika Kakang Agung Sedayu diwisuda, justru karena gejolak yang telah terjadi di sini. Ki Wirayuda mengangguk-angguk. Namun katanya, terserah kepada kalian. Gelagah Putih pun kemudian berpaling kepada Sabung Sari sambil berkata, bukankah kawan-kawan dapat mengikuti perkembangan keadaan dalam sepekan ini? Sabung Sari mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Aku akan berada di kota. Kau dapat menengok Tanah Perdikan Menoreh, serta mengucapkan selamat kepada Agung Sedayu yang telah diwisuda menjadi pemimpin pasukan khusus Mataram di Tanah Perdikan Menoreh. Demikianlah. Ketika kemudian kelompok Gajah Liwung itu menyelenggarakan pertemuan, maka Sabung Sari telah menyampaikan pesan dari Ki Wirayuda.
Ternyata bahwa anggota-anggota Gajah Liwung yang lain pun dapat mengerti, sehingga mereka semuanya merasa tidak berkeberatan untuk melaksanakannya. Namun dalam pada itu Rara Wulan berkata, "Aku ikut ke Tanah Perdikan." "Jangan," jawab Gelagah Putih. "Sebaiknya kau beristirahat di rumah Ki Lurah Beranjangan." "Kenapa tidak boleh? Bukankah selama ini aku juga jarang ada di rumah kakek?" bertanya Rara Wulan. "Tetapi sulit bagi Ki Lurah Beranjangan untuk mempertanggungjawabkan kepergianmu ke Tanah Perdikan kepada kedua orang tuamu. Jika terjadi sesuatu, maka Ki Lurah akan memikul beban kesalahannya," jawab Gelagah Putih. "Terjadi sesuatu apa maksudmu?" bertanya Rara Wulan. "Jika aku pergi bersamamu, bukankah itu tergantung kepadamu juga? Maksudku, jika ada orang yang telah mengenali kita dalam hubungannya dengan kelompok Gajah Liwung. Apalagi jika orang itu mendendam kepada kita," jawab Gelagah Putih. "Apakah itu demikian menakutkan, sehingga aku harus mengurungkan keinginanku pergi ke Tanah Perdikan?" bertanya Rara Wulan. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam, ia menyadari sifat gadis yang keras hati itu, sehingga sulit baginya untuk mencegah niatnya ikut ke Tanah Perdikan menoreh. Meskipun demikian, Gelagah Putih masih menggoda. Persoalannya bukan hanya sekedar hambatan di perjalanan. Tetapi seperti yang sudah aku katakan, pertanggungjawaban Ki Lurah, serta pandangan orang terhadap kepergian kita berdua. Rara adalah seorang gadis dari lingkungan terpandang, sementara aku tidak lebih dari anak Tanah Perdikan menoreh. Kau tentu dapat menyusun 1000 macam alasan. Tetapi yang akan pergi ke Tanah Perdikan menoreh bukan Rara Wulan, tetapi salah seorang anggota kelompok Gajah Liwung yang sehari-hari berada di lingkungan laki-laki kasar seperti kalian semua, berkata Rara Wulan. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Sulit untuk menahan keinginan Rara Wulan. Tetapi ia masih menjelaskan. "Rara, kita semuanya di sini mengetahui bahwa Rara adalah salah seorang anggota kelompok Gajah Liwung. Tetapi apakah orang-orang Tanah Perdikan mengetahuinya?" Rara Wulan memang merenung sejenak. Namun katanya, "Orang-orang Tanah Perdikan sudah mengenal aku." Habislah alasan Gelagah Putih untuk mencegah Rara Wulan. Ia hanya dapat menggantungkan keputusan terakhir kepada Ki Lurah Beranjangan. Katanya, "Baiklah Rara. Tetapi keputusan terakhir akan kita serahkan kepada Ki Lurah Beranjangan. Jika Ki Lurah mengizinkan, maka Rara dapat ikut ke Tanah Perdikan. Tetapi jika Ki Lurah tidak mengizinkan, maka sudah tentu aku tidak akan dapat membawa Rara bersamaku." "Kau ingin memperalat kakek untuk mencegahku? Kau kira aku dapat ditahan kakek untuk tidak pergi?" desis Rara Wulan. "Jika Ki Lurah tidak mengizinkan, aku akan pergi sendiri di luar pengetahuan Rara," berkata Gelagah Putih. "Kau kira aku tidak dapat pergi sendiri? Aku sudah mengenal jalan ke Tanah Perdikan itu. Kau pergi atau tidak, aku akan tetap pergi," geram Rara Wulan. Gelagah Putih memandang Sabung Sari sekilas. Tetapi Sabung Sari hanya tersenyum saja. Ia tidak mau mencampuri peristiwa yang nampaknya menjadi persoalan pribadi itu. Gelagah Putih masih saja termangu-mangu. Suasana pertemuan itu memang menjadi hening. Semua orang merasa lebih baik berdiam diri daripada mencampuri persoalan yang tidak banyak mereka ketahui ujung pangkalnya itu. Namun Gelagah Putih kemudian berkata, "Kita akan menemui Ki Lurah. Bukankah Ki Lurah sudah kembali dari Tanah Perdikan menoreh?" Rara Wulan mengangguk kecil sambil menjawab, "Ya, kakek sudah kembali. Kita akan berbicara dengan Ki Lurah," berkata Gelagah Putih kemudian. Bersama Gelagah Putih, maka Rara Wulan pun kemudian telah meninggalkan kawan-kawannya. Dalam pakaian sehari-hari yang wajar, maka keduanya sama sekali tidak menarik perhatian orang. Bahkan gadis-gadis yang mengenal Rara Wulan sama sekali tidak pernah menghubungkannya dengan kelompok-kelompok yang kadang-kadang membuat keresahan di Mataram. Tetapi gadis-gadis itu saling mendorong dan tertawa tertahan melihat anak muda yang mengiringi Rara Wulan itu. Rara Wulan merasakan maksud sikap anak-anak gadis kawannya itu. Tetapi ia berpura-pura tidak melihatnya. Ia berjalan saja dengan langkah yang tegap. Sementara suara tertawa yang tertahan-tahan itu menjadi semakin keras. Yang kemudian menunduk dalam-dalam dengan wajah yang terasa panas justru adalah Gelagah Putih. Beberapa langkah kemudian Rara Wulan sempat berpaling kepada anak muda itu. Wajah Gelagah Putih masih kemerah-merahan menahan gejolak di hatinya. "Tidak apa-apa," desis Rara Wulan. "Segala sesuatunya tergantung kepada kita sendiri." "Apa yang tergantung kepada kita?"
Gelagah Putih, yang sebenarnya mengetahui maksud Rara Wulan itu, masih juga bertanya. Wajah Rara Wulanlah yang menjadi merah. Tetapi ia berkata, "Kau mulai berani mengganggu aku." Tetapi di luar dugaan Gelagah Putih masih menjawab. Ini baru dalam perjalanan pendek. Apalagi jika kita pergi ke tanah perdikan menoreh. Jaraknya panjang. Sementara kita akan melewati bulak-bulak panjang. Namun Rara Wulan masih juga menjawab pula. Kau akan dihadapkan ke pengadilan kelompok Gajah Liwung. Kenapa? Bertanya Gelagah Putih. Apa yang kira-kira akan aku lakukan? Rara Wulan memang menjadi bingung. Dengan bersungguh-sungguh ia berkata. Sudah. Aku tidak mau berbicara lagi. Gelagah Putih memang juga terdiam. Tetapi ia berjalan saja mengikuti Rara Wulan menuju ke rumah kakeknya. Gadis itu sama sekali tidak ingin pulang ke rumah orang tuanya yang dirasanya kurang ada kehangatan, karena orang tuanya yang terlalu sibuk dengan pangkat dan derajatnya, sehingga memang kurang memperhatikannya. Bersambung ke bab 377. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.